إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلى نية الصحة والسلامة لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Ya Aliyu tamanna Jibril ay yakuna min bani Adama li sab'i khisalin as-salawatul khamsu ma'al imami wa mujalasatul ulama'i wa iyadatul maridi wa tashhaduhul janazatu wa saqyul ma'i wa sulhu bainal isnaini wa ikramul jari wal yatim fahris ala dalika. Hadirin rahimakumullah. Kelanjutan pengajian kita sampai di kalimat masih wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan wasiat kepada Ali, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilu, mencita-cita oleh malaikat Jibril, komandan seluruh malaikat adalah malaikat Jibril, paharatnya malaikat. Tamanna ayyakuna min bani Adama, berangan-angan malaikat Jibril, bercita-cita malaikat Jibril ingin jadi manusia. Karena malaikat itu lain daripada manusia. Ulama telah mengkritisi kalau malaikat itu bekal dalam kehidupan mereka cuman akal semata. Lalu tingkah pula malaikat itu tidak ada yang salah, semua benar. Karena dikomando akal. Kedua, makhluk yang dibekali oleh Allah nafsu, binatang. Binatang ini semua perbuatan salah karena mengikuti nafsu. Ketiga kita makhluk yang dibekali komplit, akalnya ada, nafsunya ada. Dia berbuat harus perang dulu. Sehingga kalau manusia itu dapat mengendalikan nafsu, mengutamakan akal, Allah malaikat. Allah malaikat, karena malaikat kada bernafsu.
Tetapi kalau manusia mengikuti nafsu, bahaya daripada binatang. Lebih baik binatang daripada manusia yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena akal tidak berfungsi. Akal tidak jadi komandan hidup. Lalu Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Wa amma man khafa rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang dapat menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat yang dijanjikan oleh Allah. Wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya, adapun orang yang celaka, dia mengutamakan dunia ketimbang akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka itu merupakan tempat kediamannya. Itu berita Al-Quran, kitab suci umat Islam, pedoman hidup bagi umat yang beragama Islam. Mau masuk surga, kendalikan nafsu, utamakan akal. Mau masuk neraka, ikuti nafsu. Hidup kita lebih jahat daripada binatang. Ujar Tuhan itu. Ya, Tuhan Guru itu memadahkan benar aja. Kita punya akal, harus bisa merespon. Pilihlah yang terbaik untuk kita. Karena kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya iradat, keinginan. Diciptakan oleh Allah, tapi keinginan yang baru untuk memilih. Karena jalan itu terbuka lebar, ingin ke surga, ingin ke neraka, terbentang, pilih mau kemana. Cuman lorong yang akan menghantarkan kita ke surga penuh unak dan duri. Huffatil jannatu bil makarih, jalan-jalan yang akan menghantarkan kita ke surga semuanya sulit. Semuanya sulit. Wa huffatin naru bisyahawat, ujar Nabi, diliputi lorong-lorong jalan-jalan yang akan menghantarkan orang ke neraka itu cocok lawan kehendak. Nah, pas. Jadi kalau kita mengikuti nafsu kita akan dicampakkan ke dalam neraka walaupun kita hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia paling hebat dibanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia paling unggul. Tapi kalau tidak memfungsikan akal, dia memfungsikan nafsu, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke tempat yang di bawah, paling di bawah, karak neraka jahanam. Lalu malaikat Jibril, komandan malaikat, bercita-cita jadi manusia. Luar biasa. Harap benar manusia ini sekalinya ujuran. Kenapa malaikat Jibril itu bercita-cita jadi manusia? Lisob'i khisalin, ada 7 masalah, 7 perkara, 7 macam nang dirindui malaikat Jibril itu hendak jadi manusia. Pertama, as-shalawatul khamsu ma'al imami, hendak sembahyang 5 waktu berjemaah lawan imam. Jibril aja hendak. Karena keistimewaan sembahyang berjemaah itu luar biasa. Nabi menghimbau kepada kita. Ya, yang namanya himbauan itu siapa mau.
Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masjidnya besar, bagus, kelihatan jemaahnya banyak. Alhamdulillah. Ujian Nabi, alaikum bil jamaah. Alaikum tu isim fi'il, ilzam ampusakum, lazimi diri kamu, biasakan olehmu bil jamaah, dengan sembahyang berjamaah. Fa inna yadallahi fawqal jamaah, karena bahwasanya al-madad, pertolongan Allah, diterima dengan sembahyang berjamaah. Allah mengistimewakan orang sembahyang, lebih-lebih sembahyang berjamaah. Ujian Nabi, innama yakulud dhi'bu al-ghanamal qasiyah, biasanya yang sering diserbu oleh serigala itu kambing yang menyendiri. Maksudnya kalau orang sembahyang sorangan ya bebarang aja dah, baju kaos oblong, simpulan berujulan. Kalau kita disuruh untuk sembahyang itu, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid, kalau kau mau melaksanakan sembahyang, ambil perhiasanmu yang indah, yang bagus. Karena kita menghadap Mahadiraja. Jangan imbah tulak pengantin 1 juta bajunya, tulak sembahyang betaimanan bibinian pang itu bano bu hapak, oi. Ya jangan imbah menghadap orang kantor camat bersepatu, baju begusuk, bahkan masjid. Ini menghadap Allah, Malikul Mulki, Mahadiraja, yang menciptakan kita, yang melengkapi fasilitas kita, yang memberi pandangan kepada mata kita, Allah. Sekedar kita membesarkan Allah, sekedar itulah kita menghargai perintah Allah. Itu ujar guru-guru Bahari itu. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah fawqal jamaah. Biasakan sembahyang berjemaah, karena dengan berjemaah itu mendapat pertolongan dari Allah. Kita tahu yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Sebabnya itu ada sebab, tapi sebab itu dalam konteks akidah kita tidak memberi bekas. Tapi kita disuruh melaksanakan ikhtiar. Kita musim pandemi supaya jangan sampai kena COVID-19 itu, pakai masker. Ulun tuh maskernya. Ini ikhtiar. Kita pilih, kita punya iradat. Tapi kalau kita menurut aliran Jabariyah, kada perlu pakai masker. Sihat dari Allah. Manusia kaya kapas, kemana aja buat semua Allah, selesai. Kalau kita kontik mengikuti Jabariyah, ini yang mendatangkan sehat, salah itu. Karena Allah sudah memberikan kekuatan kepada asbab, tapi kita mengatakan ini cuman sebatas perkataan. Dalam hati kita ikut Jabariyah. Dua ini kita jadikan satu. Si Qadariyah dalam ucapan, si Jabariyah dalam hati kita. Makanya itu kita berwudu, nawaitul wudu sahaja aku berwudu, aku yang berwudu, benar. Tapi kalau tidak ditolong Allah. Usolli fardal maghrib, aku sembahyang maghrib, ya kita sembahyang. Tapi dalam hati kita, kalau tidak ditolong Allah. Kita
Nawaitul ghusla, aku mandi. Kerja Tuhan pernah mandi. Kita no mandi. Tapi dalam konteks akidah Jabariyah, pertolongan Allah. Ada si Jabariyah itu kita kada bisa apa-apa. Tuhan senyanan. Imbahnya kada sembahyang. Tuhan mah handaki. Bungul kalau. Akal mana anda? Ini orang kada sembahyang masuk neraka kena. Ya. Ada kita sembahyang melaksanakan perintah Allah. Urusan masuk neraka itu urusan Tuhan. Tapi kita percaya dengan janji Tuhan. Bila orang mau mengerjakan perintah Tuhan, dibuat Tuhan ke surga. Kayak itu tak? Wa mal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sama sekali tidak merubah janji. Ya. Lancak dibacaan ayatnya itu. May yuti'illah war rasul faulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. May yuti'illah war rasul yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa nang maasi lawan Allah, maasi lawan Rasul, yudkhilhu pasti dibuat ke dalam surga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu lapang jopang pikiran kita tuh. Karena Allah kada merubah janji. Namun kita tidak memperpegangi amal. Kita berpegang kepada Allah. Itu adalah yang harus kita mantapkan ke dalam hati kita. Malaikat Jibril beangan-angan jadi manusia karena hendak sembahyang berjemaah. Nabi bersabda, ini sering diangkat oleh ulama, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Bahkan kadang-kadang dia hafal sudah itu. Kada sempurna orang sembahyang nang rumahnya parak masjid kecuali ke masjid. Sahih hadisnya. Tuan guru mana? Nama kada sahih. Cuman kesadaran kita amalkan kada. Kalau kita mengamalkan termasuk orang yang cinta Nabi Muhammad. Karena ujian Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum benar imanmu kecuali kamu itu mencintai aku. Lebih daripada mencintai hartamu, lebih daripada mencintai anak dan istri keluargamu, lebih daripada segala-galanya. Orang bisa mengklaim aku cinta Muhammad, nyaman aja. Pada cinta itu nyaman benar, ilat ada betulang. Aku cinta. Namun cinta itu harus dibuktikan. Ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang melaksanakan sunnahku itulah orang yang cinta kepadaku. Jadi kalau kita berpada cinta tapi kada berjemaah, dusta itu. Karena berjamaahnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengerjakan jamaah, kada usah promosi. Aku cinta Nabi, kada usah. Ini bukti kita cinta Nabi Muhammad. Kalau orang mengerjakan sunnah Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti bersama aku dalam surga. Mudahan kita masuk surga berataan. Orang sembahyang bernya dalam kitab Kifayatul Atqiya. Wujud diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh bila sembahyang berjemaah, pertanda sembahyang diterima. Karena apa? Nah, pertama dalam kita itu menyatakan Allah Subhanahu mengontrol. Dengan apa? Dengan sifat Tuhan. Sama, basar. Dua sifat ini sama posisinya kepada yang baharu. Sama ada yang ada itu maujud qadim, sama ada yang maujud baharu, didengar dan dilihat oleh Allah. Yang baharu ya kita. Kita ini bagian yang baru diciptakan oleh dilihat Allah. Dua kemungkinan yang ada pada kita, sihat, sakit, dilihat Allah. Kita jangan beranggapan bisa Tuhan kada melihat, aku garing. Tuhan melihat. Kita garing. Makanya itu kalau ada akidah kita menentramkan hati kita. Kita sugih, Tuhan melihat. Duit di kantong, Tuhan melihat. Cilingan lalu, cilingi aja, Tuhan melihat.
aja Tuhan, ini kamu sudah ada beli, padahal aku menyuruh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Bila ada usaha, pada dasarnya kita berusaha. Sebab namun pada hakikatnya adalah ketentuan Tuhan. Kita jangan menganggap bahwa bila mencari pasti berhasil. Kada baik. Harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita bahasa Tuhan guru watu guli wakwati, watu guli wakwati dapat bahasa orang Arab nang pinten dan hadis manjada wajada, siapa cangkal dapat. Bahasa Quran walladzina yujahidu fina lanahdiyannahum subulana, siapa nang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu yang membawa kebahagiaan. Jadi Allah memantau hati kita. Ya. Dilihat Tuhan, basar, didengar Tuhan, sama. Innahu huwas sami'ul basir. Punya Tuhan sami', sangat mendengar. Itu fa'il sigot mubalaghah. Basir, sangat melihat. Jadi hati kita itu dipantau Allah. Makmum sekian puluh, imam sekong aja. Biar makmumnya ini mahayabang. Makmum mahayabang. Sembahyang mahayabang. Tapi imamnya mantap. Diterima seluruh makmum nang mahayabang itu. Karena imamnya mantap. Nah, itu ada kitabnya, baik. Jadi mun kawa kita kada kelanggar, kada ke masjid, di rumah barang lawan anak bini semua asal berjemaah. Amun kita tulak ke masjid, belingkang itu pulang berpahala. Amun di rumah hajabang jadi hajabang berjemaah. Tapi bila ke masjid, selingkangan dosa diampuni, selingkangan pahala diberi, selingkangan derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kada pati ingat lawan mati, imbah aja ke masjid, ingat lawan mati, sadar berpikir hidup cuma sekali, jangan dibuang-buang kesempatan, penyesalan kemudian tidak berguna sama sekali. Tampul hidup ini amne. Hendak berbenah diri, ujar Tuhan, wa tazawwadu. Tampul ikam hidup beulah sangu gesan mati. Mun mati kita dah awal lagi. Namun ada duit di kantong. Wa ampiku mimma razaqnakum. Itu ayatnya itu. Empakkan, kurbankan, napakahkan mimma razak kami nang beri rezeki itu kadinya usaha ikambang. Ya? Dari Allah. Makanya itu kita boleh punya, jangan memiliki. Boleh punya, jangan memiliki. Rumah siapa? Rumahku. Amun sampai ke hati ambataku, Qadariyah. Rumah siapa? Rumah Tuhan, Jabariyah. Salah dua-duanya. Rumahku, tapi ingin sini aja. Di hati, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi rezeki. Hawa maulah rumah. Sepeda motor siapa? Ambetku. Namun ingin sini kan dulu ada angkat muridnya nih baguru, gurunya ini baju salambar haja. Bila baju gun ditapas, kada baju guru mahadangi karing. Jadi murid ini kritis. Amun guruku ini sabar salambar baju, barangkali guru sidin kada baju lagi. Maka itu wala. Lalu berucap guru, pian mengaji semalam di mana lawan guru si anu guru tapi banyak mengaji lawan guru anu bang pian mejinilah ulun nama mengaji ke situ kada bapak karena mengaji nabi ikam tolak kena ke situ aku berkirim salam guru ikam bepadah lawan guru dua ikam murid kok tolaknya cepat aja isa parak sudah tolak betakon di situ juga rumah guru anu tuh sampai seakan-akan kada percaya lawan suara guru, lawan keadaan guru.
gurunya ini tulak haja ke masjid bamobil bejas. Oh, ini guru lah, guru-guru kok ini mengaji ya kepada nompat mengaji baik bisa den ulun murid itu muridku bisa den lawas mengaji di situ hendak bulik silaturahmi dan keluarga guru mun pian maijini orang bahari hormat tahun guru wah ini guru ditamparnya orang bahari hendak bulik bapak dalam guru-guru ulun hendak bulik ke kampung mun pian maijini ulun hendak bulik ke kampung. Nah sih ujini bila ikam bulik aku berkirim salam lawan guru ikam tuh kemudian aku bapasan ini pasanku nah, ini guru na murabbi itulah melihat keadaan murid aku bapasan padahal guru ikam tuh tinggalkan dunia mungkin kita paham na murid ini nang disuruh meninggalkan dunia baju salam garennya nang manyuruh meninggalkan dunia tulak kami saja mobil bejas sampai kampung bilang ke rumah guru anu guru ay ulun madahkan salam guru lawan pian waalaikumsalam ada pasan sidin bebulik-bulik guru meminta padahkan apa pasan guru ujar guru ulun kada paham guru ay guru nang guru pian tuh sugih benar bah luar biasa kamu sih bejas pemobil pian disuruh saya meninggalkan dunia menangis gurunya menangis kenapa guru aku nakai nang selambar dikit ke hati ambetku pian apabila merasa ambet seorang sayangnya tapi menurut Allah Ta'ala bertanggung jawab di hadirat Allah. Kemana kamu menggunakan hartamu? Kemana kamu menggunakan pangkatmu? Kemana kamu menggunakan anggotamu? Ditanya Tuhan kena. Amun seorang, makanya itu iblis itu menang karena manusia lupa dengan Tuhan. Nah, boleh kayak pulang kita. Sembahyang berjemaah. Lalu sembahyang itu adalah ibadah pamungkas tahun kita. Seluruh ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah kalau sembahyang ini sempurna. Tapi kalau kurang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sunnah Nabi masih ada jalan keluar. Kalau kita sembahyang mahayabang, nah tak tinggal dari Tuhan memperhatikan hati-hati nang sembahyang itu. Diterima seluruh orang berjemaah karena memandang keabsahan imam, keistimewaan imam. Bahja sama aja guru imamnya pada nang panyongan hayam juga. Kawan ulun badum jadi imam sama aja. Kalau imamnya mahayabang, makmumnya mahayabang, kada mungkin sama sekitar salah satu di antara mereka itu ada nang fokus mengingat kepada Allah. Karena sembahyang itu tujuannya untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Ini nang kadang-kadang disaliwayakan pemahaman. Mapa aja bahimat-himat sembahyang. Cukup Tuhan berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakan sembahyang itu bila ingat aku mengingat aku. Bila ingat sembahyang. Ada orangnya itu aliran nang kada waras tuh. Kami ini pang kada sama pang ngebuan piantu sembahyang. Piantu sembahyang di masjid, piantu sembahyang di langgar, berjamaah. Kami ini bubuhan nang sembahyang. Bila orang bang kami itu di sapida kami sembahyang. Uma ada alirannya tuh pian. Bahuma aliran bukan ini nah. Bang orang di masjid duduk di palatan. Padahal arti sembahyang itu apa? Ya. Sembahyang itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Hanya sembahyang ngarannya. Amun ingat lawan Tuhan, zikir. Itu udah sembahyang. Sembahyang itu ada rokok, ada itidal, ada tumanina, ada salam dan sebagainya. Itulah Ada orang yang bila ingat lawan Tuhan sembahyang.
Itu eleng. Eling Tuhan sembahyang. Aliran salah itu. Tapi bila kita sembahyang, batin kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, kalau bisa sembahyang fokus agar berkelanjutan setelah sembahyang kalau bisa. Dari sekian banyak orang nang sembahyang 2, 3, 4, 50, kada mungkin makmum nang 50 tuh samunyaan mahayabang. Allah masih bermurah. Orangnya 100, imamnya kada waras, makmumnya sekung ada, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nang paling menonjol lawan kita telah ternyata samunyaan kacau. Imamnya mayabang semuanya tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memandang fokus ketaatan dengan apa yang disuruhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil jamaah. Itu ucapan Nabi Muhammad. Karena taatnya mereka itu berjemaah walaupun macam apa caranya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kifayatul Atqiya ada jawaban pegangan kita. Ya kan? Aku jadi sorangan di rumah kalau pindah ada petingin nonton 4 berjemaah ke masjid kita aja, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad berencana ini supaya kita menyadarkan diri kita. Jibril ada hendak jadi manusia, hendak sembahyang berjemaah. Aku bakar ya Nabi rumah orang nang kada berjemaah. Abu Bakar suruh jadi imam. Nabi berjalan mencari rumah-rumah orang nang kada sembahyang berjemaah. Itu ada hadisnya sahih. Itu tarhib, menakuti bagi orang nang kada berjemaah. Targhib, menggemarkan kepada orang yang melaksanakan sembahyang berjemaah. Kedua, malaikat Jibril itu ingin jadi manusia supaya apa? Mujalasatul ulama, hendak duduk di majelis ta'lim, kena bicara ilmu itu penting dalam kehidupan, sehingga disebut oleh Nabi kita nurun fi sadri. Ilmu itu adalah lampu dalam dada. Maka kan orang kita banjir mengambil orang kada berilmu, kada belampu. Siapa yang penurunnya si anu, desa kada belampu orang. Nah, ilmu itu adalah ilmu itu adalah lampu di hati. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir kedua membawa oleh-oleh besar, iman dan Islam. Namun iman itu semuanya di dalam dada. Semua dalam dada. Percaya kepada Allah di dada, percaya kepada malaikat di dada, percaya kepada Rasul di dada, percaya kepada kitab di dada, percaya kepada kiamat di dada, percaya kepada qadar di dada. Semuanya tidak ketahuan. Islam baru kita lihat. Sembahyang Islam, puasa Islam, zakat Islam, haji Islam. Ya. Kenapa orang sembahyang? Imannya mantap. Kenapa orang puasa? Imannya mantap. Lalu ulama memberikan contoh. Iman itu kayak akar, Islam kayak pohon. Kalau dibaca, ini akarnya subur, pohonnya besar. Ini akarnya subur dan rantingnya banyak. Ini akarnya subur, daunnya hijau. Kelihatan tak? Ini imannya baik, waras. Ini imannya kada baik, kada waras. Pian bila orangnya iman kada waras, jadi tukang bicagin, kamu. Apalagi jadi gubernur. Orangnya jadi tukang bija atau tukang ujik. Iman kada waras. Bawa bibinian, bibinian wah ini pian masya Allah, salawar kantat, baju kantat, bah, dina. Nih, ngapa ngaranjang ini? Katapi. Maka membuat beregap. Bungol benar. Lalu si ujiknya ini, si ujiknya imannya kada waras. Jauh lagi di lubak, jauh.
di kaca rem maringak orang di belakang. Maaflah ujar, maaflah jalan ke darat aja. Nanti di belakang ini kada waras imam, kada bapak kai. Mun ada lupa kaca kapal remnya, woi, apa liur. Han, iman kada waras tak. Bungule, ulun mangkat semalam tuh lah, karena ulun orang Kalayan. Ada orang amuntai, handak, dan memang diungkusi buat keluarganya di jalan apa ngaranya tuh, ngapa ngaranya tuh, ingat ulun jalannya tuh, Parak Jembatan 3. Ini orang amuntai ini berbuat di jalan Komplek 12 Subarang. Nah ya bicara, Cak, bawa kami ke Gang Babu Salam. Nah, pada Gang Babu Salam itu kan menyeberang aja lagi. Ini tukang bica, kada benar imannya. Kalau orang benar iman, sayang dengan saudara, jangan dibunguli saudara. La yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilaihi hatta yakuna ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum benar imanmu kecuali kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu. Kalau kita kada hakun dibunguli, jangan bunguli orang. Tapi kada benar imannya. Nah. Oh, je Babu Samsu jauh. Kada apa-apa. Ujian nang buat kada apa-apa asal cucuk ongkosnya aja berbuat. Di bawahnya kan jalan Kalayan karena menyeberang di gang di jembatan 1 Juli belok sampai ya ke Pasar Bimbai situ. Lihat Pasar Bimbai hanya Gang Babu Salam. Puas saja Pang istilahnya bayar 10.000 tapi dibunguli kawan. Ada apa-apa kada tahu lagi pada dibunguli, kada tahu. Lalu nang pula warganya anak buah ke pasar Impres apa kan nang batu di jalan di sungai, maka orang itu sepen wah ini nah menurut agama Islam bolehlah sungai itu ditajaki, kada boleh mengipiti jalan orang lalu lalang. Wah ini kita tahu kisah. Ini nah bangunan pasar ini toko kipit dia ndeki pulang. Jalan kipit di bagian pemerintah dia ndeki pulang. Jadi orang itu tukar kada lagi wadah parkir. Nampang habis bahu jalan jadi toko. Nah, orang bertukar paksa ke jalan menyakiti kan haram hukumnya itu. Nah, lalu Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Iman di dalam. Luqmanul Hakim memadahi anak mun hendak menyuburakan iman supaya Islam itu berkembang. Ya bunayya ujar Luqman, jalisil ulama wa khalitil kubara wa zahimhum bi rukbataika. Nak, kalau kau ingin bahagia, ingin selamat, hidupmu jangan jauh dengan ilmu. Berbaulah dengan orang-orang pintar dalam ilmu. Kenapa? Fa innallah yuhyil ardal maitata bi bawabilil matar. Karena Allah kalau kepingin menjadikan tanah yang tandus, tanah yang gersang itu subur, disiram dengan air. Itu Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, nang kaya Kalayan, setiap pohon ada pohon Soeharto, ada pohon Soekarno di Arafah situ. Tapi setiap pohon ada keran banyu. Oh, nang membanyui. Bila mati kerannya kuning. Macam itu iman. Kama yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Macam itulah iman yang di dada akan subur kalau disiram dengan ilmu. Orang pian kada mau amun kada tahu. Orang kada mau. Kada hindak tuh amun kada tahu.
Kenapa mengerjain ini? Tahu inya. Apabila kita tahu, kehendak pasti sudah bila kita tahu kehendak. Lalu menyuburakan iman dengan ilmu kelihatan Islamnya. Kadepang ulun tuh ambung pian lah. Ada boleh juga pang. Ini lantaran ilmu pengajian lalu iman itu bagus, ya kan? Supaya diterima sembahyang berjemaah, supaya mabrur kayak apa? Mudah nah minggu ini kita panjang umur, sehat badan, kita teruskan nang dikahandaki Jibril nih, nang 7 2 sudah. Pertama sembahyang berjemaah, kedua hendak mengikuti pengajian, nang ketiga insya Allah minggu ini mudahan kita sehat, mudahan kita panjang umur dan kita murah rezeki dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.